Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alifa Azahra dengan NPM 10222023 dari kelas C122 Akuntansi. Oke, di sini saya akan membahas mengenai materi XRBL atau Extensible Business Reporting Language. Apa sih XRBL itu? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saya masuk ke dalam pembahasannya ya. XBRL atau Extensible Business Reporting Language adalah sebuah bahasa komunikasi elektronik yang secara universal digunakan untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis, yang menyempurnakan proses persiapan, analisis, dan akurasi untuk berbagai pihak yang menyediakan dan menggunakan informasi bisnis. XBRL saat ini telah digunakan dalam proses pelaporan di berbagai sektor termasuk perbankan, asuransi, regulator sekuritas, data provider, dan perpajakan. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia akan mengimplementasikan XBRL karena memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyempurnakan proses pengumpulan data pelaporan emiten supaya lebih efisien dan komprehensif. Yang kedua, meningkatkan daya saing produk-produk data yang kami tawarkan kepada investor di institusi dan swasta. Yang terakhir, ada memperkokoh keterbukaan dan keutuhan informasi pasar modal, serta meningkatkan pelayanan untuk semua konsumen informasi pasar modal. Lalu selanjutnya ada alur kerja singkat pengembangan pelaporan berbasis XBRL. Bisa dilihat ya teman-teman, seperti apa alur kerjanya. Yang pertama ada regulator, lalu membuat taksonomi IDX, lalu selanjutnya emiten, dan hasil atau instant dokumen. Bagaimana sih XBRL bekerja? XBRL bekerja dengan membuat suatu tanda disebut tag yang dapat diidentifikasi atau dikenal untuk setiap data dan data tertentu yang spesifik. Tag ini dengan mudah dapat dibaca oleh komputer sehingga data dapat diidentifikasi dalam bahasa apapun. XBRL melakukan tag atas semua informasi yang berfungsi seperti barcode. Lalu selanjutnya ada keuntungan XBRL. Yang pertama, untuk melakukan analisa laporan yang lebih baik. Yang kedua, penghematan biaya. Yang ketiga, lebih cepat, akurat, dan dapat diandalkan. Lalu yang keempat, mengurangi perbandingan yang dilakukan secara manual di antara laporan. Lalu yang kelima, ada mengurangi input ulang data. Yang keenam, berguna untuk penyebaran informasi menggunakan internet. Dan yang terakhir, ada standarisasi format pelaporan. Dalam pengembangan pelaporan berbasis XBRL, sebuah perusahaan dapat mempersiapkan sebuah format pelaporan berbasis XBRL dengan merujuk pada suatu standar, peraturan, dan prosedur tertentu yang berlaku. Dalam pengembangan dan implementasi XBRL tersebut, telah dilaksanakan identifikasi kebutuhan informasi yang perlu disajikan yang dinamakan dengan taksonomi. Taksonomi XBRL adalah sebuah kamus yang digunakan dalam format XBRL. Kamus ini adalah skema kategorisasi yang mendefinisikan tag khusus untuk setiap elemen data keuangan, contohnya seperti laba bersih. Yurisdiksi nasional memiliki peraturan akuntansi yang berbeda, sehingga masing-masing yurisdiksi nasional dapat memiliki taksonomi tersendiri untuk pelaporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam slide yang terakhir, yaitu laporan bisnis yang disajikan dalam format XBRL dinamakan sebagai instant dokumen. Informasi yang terdapat dalam instant dokumen dapat digunakan secara interaktif sebab data dalam instant dokumen tersebut dapat diakses, diekstrak, dan diproses secara elektronik. Struktur XBRL memungkinkan penanganan yang sangat efisien atas data bisnis dengan menggunakan aplikasi komputer. Kemampuan ini mendukung semua kinerja yang terlibat dalam menyusun, menyimpan, dan menggunakan data bisnis. Informasi tersebut dapat dikonversi menjadi XBRL oleh proses pemetaan sesuai atau yang dihasilkan oleh perangkat lunak. Kemudian, informasi tersebut dapat dicari dan dianalisa dengan sebuah perangkat lunak komputer. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pembahasan mengenai XBRL. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.